Di usia 55 tahun, saya, yang bernama Martha, seharusnya merasakan ketenangan dan kepuasan hidup. Saya memiliki rumah besar di pinggiran kota, suami yang sukses, dan seorang putri yang cantik. Namun, bertahun-tahun lamanya, saya telah menjadi ratu dari kerajaan yang dingin. Suami saya, Handoko, adalah seorang direktur perusahaan yang waktunya dihabiskan untuk rapat dan penerbangan bisnis. Ketika ia berada di rumah, ia hanya hadir secara fisik, tenggelam dalam koran, laporan, atau tidur di sofa dengan suara televisi. Keintiman kami telah lama berdebu, digantikan oleh kebiasaan dan kesunyian yang mencekik. Saya tidak lagi merasa sebagai seorang wanita, melainkan sebagai penjaga museum yang merawat koleksi mahal, termasuk diri saya sendiri. Saya kesepian, haus akan pengakuan, atau sekadar sentuhan yang tidak disengaja namun tulus. Saya merindukan gairah yang berani, sentuhan yang mengatakan, "Kau ada, dan kau diinginkan." Dan kemudian datanglah Rian, menantu saya, suami dari putri saya, Tania. Mereka tinggal bersama kami sejak menikah, menunggu rumah baru mereka selesai. Rian adalah seorang arsitek muda, penuh ide, energi, dan kejujuran emosional yang terang-terangan, sebuah kontras yang memabukkan dengan kekakuan dunia saya. Ia membawa getaran kehidupan ke rumah yang kaku ini. Tania, putri saya, adalah replika sempurna dari ayahnya. Teratur, ambisius, dan sering terdistraksi oleh pekerjaannya. Hubungannya dengan Rian adalah hubungan yang modern, penuh rencana karir dan diskusi proyek. Tetapi jarang sekali saya melihat spontanitas atau kehangatan yang mendalam di antara mereka. Seringkali, saya melihat tatapan Rian yang kosong saat Tania sibuk di telepon. Tatapan yang saya kenal betul, tatapan seorang pria yang kesepian di tengah keramaian. Saya menghabiskan banyak waktu di dapur. Saya suka memasak, dan Rian, berbeda dari anggota keluarga lain, selalu datang untuk membantu, atau sekadar mengobrol saat saya sibuk. Di sana, di antara aroma rempah-rempah dan bunyi pisau, kami membangun sebuah ikatan yang berbahaya. Ia berbicara tentang mimpinya, frustrasinya dengan Tania, dan tekanan untuk sukses. Saya, pada gilirannya, mendengarkan. Hanya mendengarkan. Tetapi, dalam keintiman yang sunyi itu, sentuhan tidak disengaja sering terjadi. Tangan kami bersentuhan saat mengambil garam, bahu kami bergesekan saat berbalik di konter. Setiap sentuhan itu mengirimkan sengatan listrik yang saya paksakan untuk saya abaikan, namun tidak pernah saya lupakan. Kami berdua adalah jiwa yang terasing, diam-diam mencari pelabuhan di tempat yang salah. Malam itu adalah puncaknya. Handoko sedang berada di luar kota untuk perjalanan bisnis 2 minggu, dan Tania menghadiri konferensi arsitek di luar kota, meninggalkan saya dan Rian sendirian di rumah besar yang sunyi ini. Langit di luar gelap dan sunyi. Hanya cahaya lembut dari lampu pendan dapur yang menyinari ruang itu. Saya sedang merapikan, Rian baru saja menyelesaikan panggilan telepon yang jelas membuatnya kesal. Ia masuk ke dapur, tidak mengenakan kaos, hanya celana pendek. Tubuhnya yang atletis terpahat jelas di bawah cahaya redup. Ia tampak rentan. "Maaf, Bu. Saya mengganggu?" tanyanya, suaranya terdengar serak. "Tidak, Rian. Ada apa? Kau terlihat lelah." Jawab saya, berpura-pura sibuk memoles meja marmer, tetapi mata saya tidak bisa lepas dari ketegangan di bahunya. Ia bersandar pada kitchen island, menghela napas panjang, dan mulai berbicara. Ia bukan mengeluh tentang Tania, melainkan tentang perasaan kegagalan. Ia merasa usahanya tidak dihargai, mimpinya diabaikan. Ia tampak begitu muda dan rapuh, dan naluri keibuan saya beradu dengan gairah yang lama terpendam. Saya berhenti memoles. Saya menoleh, dan melihat air mata berkilauan di matanya. Pria kuat ini, menantu saya, sedang hancur. Saya berjalan menghampirinya tanpa berpikir. Batasan ibu mertua dan menantu telah runtuh, digantikan oleh simpati murni. "Rian, kau harus tahu, kau pria yang luar biasa," bisik saya. Tangan saya terangkat dan menyentuh lengannya, gerakan yang seharusnya menenangkan. Tetapi sentuhan itu, kulitnya yang hangat dan berotot di bawah telapak tangan saya yang dingin, adalah pemicu ledakan. Rian menoleh, dan kini matanya tidak melihat ibu mertua atau wanita yang lebih tua. Ia melihat manusia yang kesepian, yang merespons kekosongan di hatinya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rian hanya menundukkan kepala, membiarkan dahinya bersandar di bahu saya. Sentuhan itu adalah pengakuan total. Itu adalah pengakuan bahwa kami berdua mencari pelabuhan, dan kami menemukannya satu sama lain. Kehangatan kulitnya menembus kain tipis daster yang saya kenakan. Saya memeluknya, isyarat yang seharusnya menjadi pelukan seorang ibu, tetapi tekanan yang ia berikan di pinggang saya adalah permintaan yang berbeda.
Saya membalas pelukannya dengan kekuatan yang sama, membiarkan tubuh saya yang sudah lama tidak disentuh menyerap kehangatan dan kejujuran maskulinnya. Ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi gairah dan rasa putus asa yang campur aduk. Lalu, bibirnya menemukan bibir saya. Ciuman itu bukan rayuan, tetapi kehausan dua jiwa yang telah lama ditinggalkan. Itu adalah sentuhan yang brutal dan mendalam, merangkul semua frustrasi, kesepian, dan penyesalan yang kami rasakan. Kami bergerak menjauh dari kitchen island marmer yang dingin. Rian menarik saya ke sudut dapur, di belakang pantry yang besar, menjauh dari jendela kaca ruang makan. Di sana, di antara bayangan dan aroma rempah-rempah, kami saling mengklaim. Tangannya menjelajahi punggung dan pinggang saya dengan cengkeraman yang kuat dan tegas. Itu adalah sentuhan yang merespons tahun-tahun kekakuan yang saya rasakan, sentuhan yang membebaskan. Saya mencengkeram bahunya, merasakan kekuatan yang menopang saya. Sensasi kulitnya yang hangat dan napasnya yang cepat di leher saya terasa seperti api yang membersihkan segala sesuatu yang dingin dan mati di dalam diri saya. Di dalam bayangan pantry yang sempit itu, gairah kami meledak secara mendesak. Saya merasa dihargai dan diinginkan, bukan sebagai nyonya rumah yang terhormat, tetapi sebagai seorang wanita yang bersemangat. Rian memegang pinggang saya erat, menyatukan kami dalam gerakan yang spontan dan liar. Setiap sentuhannya terasa seperti afirmasi atas keberadaan saya, menghilangkan rasa tidak terlihat yang telah lama saya rasakan. Itu adalah pertukaran energi yang mendalam, sebuah jawaban atas doa yang tidak pernah saya ucapkan. Puncak sensasi itu datang seperti tsunami, merenggut napas saya dan memenuhi setiap rongga tubuh saya dengan gelombang panas yang membebaskan. Saya berpegangan erat padanya, air mata kelegaan membasahi bahunya. Itu adalah pelepasan emosional yang total, pembersihan dari kekosongan pernikahan saya. Saya berbisik tanpa suara, kata-kata yang hilang dalam pusaran gairah. Kami berdiri dalam keheningan yang panjang, terengah-engah, dengan pelukan yang tidak mau lepas. Aroma rempah-rempah bercampur dengan keringat kami. "Bu Marta," bisiknya, suaranya bergetar, kini dipenuhi penyesalan dan pengakuan. "Jangan Rian. Jangan berkata apa-apa," bisik saya kembali, menyentuh bibirnya. "Kami berdua tahu, ini salah, ini terlarang, tetapi ini nyata." Kami merapikan diri dalam kesunyian. Kami kembali ke peran kami, tetapi dengan lapisan rahasia yang tebal. Kami kembali ke kitchen island. Saya kembali berpura-pura merapikan, dan Rian mengambil botol air, seolah-olah baru saja menyelesaikan panggilan telepon. "Jendela ini, Bu," kata Rian, menunjuk ke jendela dapur. "Dia butuh dibersihkan. Saya akan mengurusnya besok." Saya mengangguk. Hati saya berdetak liar. Jendela ini adalah kode rahasia yang kami berdua pahami. Besok kita bertemu di sini lagi. Malam itu saya tidur nyenyak setelah bertahun-tahun lamanya. Kekosongan saya telah terisi, meski dengan cara yang penuh dosa. Saya mencium bau Rian, aroma maskulin yang jujur, di leher saya, dan itu adalah tanda rahasia kami. Tania pulang 2 hari kemudian, lelah dan sibuk dengan presentasi barunya. Handoko kembali seminggu kemudian, sama-sama lelah dan penuh dengan cerita tentang keuntungan. Keduanya tidak melihat perubahan pada saya. Mereka tidak melihat kilau baru di mata saya, atau gairah baru dalam ciuman yang saya berikan kepada Handoko. Ciuman yang anehnya kini terasa lebih intens karena pembanding yang saya miliki. "Kau terlihat sangat segar, sayang. Pasti kau beristirahat dengan baik saat aku tidak ada," kata Handoko sambil tersenyum. "Ya, aku beristirahat dengan sangat baik," jawab saya, tersenyum pahit. Handoko tidak tahu bahwa istirahat saya adalah sebuah pengkhianatan yang membakar, yang terjadi di dapur mereka. Rian dan saya kembali ke rutinitas kami, ibu mertua dan menantu. Tetapi kini, setiap sentuhan yang tidak disengaja, saat menyerahkan piring, saat berpapasan di lorong, dipenuhi oleh janji rahasia. Saya akan terus hidup dalam bayangan, terperangkap dalam peran ibu yang baik dan istri yang patuh. Sementara di dalam diri, saya adalah seorang wanita yang telah terbangun dari tidur panjang oleh menantunya sendiri. Perselingkuhan ini tidak akan berakhir. Ini adalah kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Saya dan Rian, 2 jiwa yang kesepian, akan terus mencari kehangatan di sudut-sudut tersembunyi rumah yang dingin ini, tidak pernah disadari oleh pasangan sah kami. Saya akan membiarkan api terlarang ini terus menyala, karena itulah satu-satunya hal yang membuat saya, Marta, merasa hidup kembali.